Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Selamat pagi, selamat weekend. Ini aku record di hari Sabtu. Sudah mau, enggak sih, nggak mau tengah Oktober ya. Tapi aku mohon maaf karena tidak menyediakan video energi update Oktober di awal bulan. As usual karena sibuk banget sama kerjaan karena jadwalnya juga ajaib dan energi aku low banget nih, Jakarta panas banget. Aduh, panasnya bener-bener. Kalau kena, aku tuh termasuk orang yang sebenarnya dari kecil tahan aja sama panas. Cuman nggak tahu kenapa mungkin beda ya kalau zaman tahun 80-an sama panas yang sekarang. Kalau sekarang tuh udah kena panas, udah kena panasnya nggak apa-apa. Cuman nanti pas udah dibawa tidur tuh bangun-bangun kayak udah dikebukin, kayak habis dikebukin badannya. Itu banget, sakit banget, nggak enak banget. Nah, jadi berhari-hari selama masih belum kelihatan bakal hujan, energiku tuh udah tiris banget. Bener-bener aku sisa-sisain aja, aku jaga supaya bisa melakukan hal-hal yang perlu. Ada yang kayak gitu gak sih? Ngerasain yang sama juga gak sih? Mungkin di daerah lain juga belum turun hujan ya. Well, anyway, Oktober, kalau aku masih boleh kasih energi update sedikit di bulan ini tuh sebenarnya ini tanggal berapa sih? Maaf ya. Oh, ini tanggal 7. Tanggal 7 ini udah agak mulai uh, apa ya? Aku mau bilang darkness juga nggak tepat sih, tapi energi akhir tahun itu kan sifatnya introspektif ya, teman-teman. Nah, sejak 3 hari lalu aku udah mulai ngerasain kayak gitu. Kalau bulan September aku sempat bilang hawanya udah masuk ke hawa-hawa musim-musim gugur gitu ya, kalau yang di belahan bumi bagian utara gitu. Nah, dan sudah mau kayak hujan tapi nggak hujan-hujan. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi sekarang sudah mau hujan tapi nggak hujan-hujan itu semakin mendekati sepertinya akan hujan gitu. Walaupun kalau di Jakarta tuh kemarin cuman ada geledeknya doang sih di daerah aku juga nggak ngerti kenapa kemana hujannya. Tapi energi yang paling jelas aku rasain adalah ke introspektif itu. Tiba-tiba 2 hari lalu aku ngerasa sedih yang nggak tahu kenapa gitu kan. Terus kayak kelam gitu ya, kayak apa sih, kayak ditarik masuk ke dalam diri sendiri, terus mulai mengamati batin sendiri gitu. Dan ternyata suamiku juga kalau nggak salah dia bilang dia mengalami hal yang serupa cuman tidak seintens aku, mungkin karena dia cowok gitu. Nah, terus juga uh, ini kan mau mendekati bulannya Scorpio ya. Walaupun aku nggak terlalu mahir dengan astrologi, cuman aku sedikit percaya ada hubungannya. Di akhir-akhir tahun, Scorpionic energinya mulai kenceng. Ya, Scorpio itu kan mulainya tanggal 22 Oktober sampai berapa ya? 25 22 Desember? Aku nggak tahu deh teman-teman, maaf ya. Pokoknya aku tahu ada Scorpio yang sudah mulai di bulan Oktober. Lupa aku mulai tanggal berapa. Nah, itu energinya udah kerasa banget dari sekarang. Energi Scorpio itu sifatnya gelap, dalam, intens kan, kerjaannya tuh uh, evaluatif sama luka gitu kan. Jadi emang kita kayak diajak untuk nge-review lagi nih apa sih yang belum beres di dalam diri kita, dan diajak untuk mengunjungi luka-luka batin, luka-luka di masa lalu yang selama ini tuh kita ogah gitu ngelihatnya kan. Nah, ini udah mulai nih dia muncul gitu. Kadang-kadang bisa diingetin lewat kejadian-kejadian di sekitar kita. Misalnya tahu-tahu lagi baca majalah atau nonton film, muncul nama mantan gitu, mantan yang pernah ngelukain kita. Terus tahu-tahu lagi
Misalnya ngobrol sama orang, kemudian mengingat kita ke-trigger gitu. Nah, kalau di aku sendiri, eh, aku dapat film-film yang entah kenapa sifatnya demonik semua. Jadi kalau aku kan karena aku emang lahir di bulan November gitu, dan aku memang dari kecil sudah biasa dengan kekelaman itu ya, mungkin bawaan orok. Jadi aku nggak terlalu eh keberatan gitu. Ada orang-orang yang dengan dikasih exposure ke hal-hal yang sangat emosional, yang berbau violence atau berbau emosi yang penuh dengan kekelaman, itu ada orang yang nggak kuat karena berat emang energinya. Nah, film aku tuh belakangan yang lagi dapet kayak begitu. eh aku sampai mikir gitu kan, ini kenapa project gue ceritanya tentang iblis aja gitu. Mau itu yang sifatnya, mau itu anime gitu kan, terus ada film yang bukan anime ya, film orang biasa, film panjang gitu, bukan serial. Itu juga sifat apa, ini tentang anak muda yang punya kekelaman dalam batinnya padahal dia tuh pinter gitu kan, dan akhirnya dia agak-agak psikopat gitu kan. Tapi the moral of the story ya teman-teman, kalau aku boleh bilang di sini, kita semua punya darkness itu, kita semua punya sisi psikopat itu. Kita punya sisi kegelapan yang uh, mungkin ini saatnya kita akui gitu. Jadi jangan terus-terusan ketika ketika sisi itu muncul kemudian kita merasa gila, gue aneh banget jadi orang ya, gue nggak normal banget jadi orang. Normal itu apa sih? Nah, sesungguhnya setiap orang itu punya keunikan. Aku lebih suka bilangnya keunikan ya. Uh, karena normal itu kan seperti spektrum aja. Di tengah-tengah kalau dia balance itu dia akan normal. Tapi ketika orang tersebut kecapean, ketika orang tersebut mengalami krisis dalam kehidupannya, kemudian spektrumnya akan geser. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian memunculkan sifat-sifat yang tidak dikategorikan sebagai normal gitu. Jadi bulan Oktober ini aku rasa sampai nanti Desember Januari tema introspeksi ini kuat banget. Tapi khususnya di Oktober November ini kita mungkin diajak untuk mengakui sisi-sisi yang menurut kita jelek karena tidak diterima oleh society gitu, tidak terima oleh masyarakat. Akui itu, dan kalau diakui itu lebih mudah dikendalikan. Kalau kita terus menerus bilang gak kok, gue gak kayak gitu, akhirnya sifat tersebut, sisi itu tuh tidak terdeteksi dengan kita, tapi terlihat dari luar dan kita gak bisa untuk menjaga itu. Tapi kalau kita akui nih, misalnya contohnya aku punya kecenderungan, punya pikiran intrusif ketika balance aku terganggu. Balance terganggu itu artinya ketika aku dari segi kesehatan fisik itu nggak oke. Aku deadline terus-terusan, tidurku kurang, aku capek, terus banyak pikiran, misalnya mikirin keluarga, mikirin hal-hal lain yang terlalu jauh di depan, akhirnya pikirannya liar kan. Kita kan suka gitu ya, pikiran tuh akan sangat liar, terutama ketika kita sedang dihadapi atau mengalami masa-masa yang under pressure banget. Ada orang yang ketika dia under pressure, dia habit buruknya keluar dalam bentuk misalnya overeating, makannya banyak. Ada orang yang under pressure dia jadi ngerokoknya banyak. Ada kayak gitu. Aku juga kadang-kadang kalau lagi capek banget aku makannya banyak karena aku punya mindset yang keliru bahwa kalau aku kurang makan aku sakit. Itu juga adalah mindset yang sedang aku coba perbaiki, bahwa aku harus percaya tubuhku itu sudah cukup makannya dan tidak akan mati kalau aku kecapean. Cuman itu adalah mindset yang kebawa waktu aku masih umur
26-an lah, di masa-masa sulit yang kelam yang aku bilang mulai punya anxiety disorder itu, aku memang kurang asupan di situ. Bukan kurang makan ya, tapi kondisi hidupku tidak baik, jadi makanan yang aku makan tuh tidak bergizi, akhirnya aku sakit. Sering banget kena gejala tipes. Balik lagi, gue jadi kemana-mana kan ngomongnya. Aku punya kecenderungan kalau capek di saat sekarang ini ya, punya pikiran intrusif. Nah itu aku sadarin sejak sudah agak lama sebenarnya, tapi aku akuin itu bahwa punya pikiran intrusif itu. Pikiran intrusif tuh pikiran-pikiran yang mengganggu, kayak lucunya gini ya. Ini cukup vulnerable buat aku untuk mengakui ini di sini. Tapi itu terserah kalian mau ngejudge aku punya mental illness kayak atau apa, it's okay, because aku percaya semua orang sebenarnya punya kecenderungan masing-masing yang perlu diakui agar bisa dijaga. Nah, jadi aku sadarin ketika aku terlalu capek, terlalu stres, aku jadi down ya. Secara mental tuh berat gitu, heavy, dan secara fisik apalagi. Nah, pikirannya mulai tidak bisa dilurusin nih ke arah yang baik-baik dan benar-benar gitu. Jadi kadang-kadang ketika aku cuci piring, terus aku ngeliat benda tajam, itu ada di pikiran, kayak apa ya rasanya kalau ini kena ke kulit gue gitu, atau gue tusukin. Itu sudah ada begitu mungkin dari usia aku cukup muda kayaknya. Terus kalau misalnya aku jalan nih di parkiran, ke mobil sendiri misalnya, atau ngelewatin mobil yang berhenti, ini misalnya mobil nih, terus aku jalan nih, aku kan mau ke mobil sendiri, jadi aku jalan ngelewatin mobil aku ke sini misalnya masuk ya kan. Ini ketika aku jalan di sini, ini bisa otomatis di kepala aku ada adegan di mana ini mobil dus, serem ya. Nabrak aku, selalu kayak gitu. Dan karena aku tahu aku punya kecenderungan kayak gitu, aku jadinya ya menjaga supaya aku nggak terlalu capek, atau ketika aku capek dan pikiran-pikiran seperti itu muncul, aku tahu itu cuman pikiran aku, itu bukan hal yang akan terjadi, atau itu bukan keinginan aku untuk suicide ya, kagak, gue nggak mau mati. Aku nggak begitu. Tapi ini sekedar sharing aja bahwa setiap manusia, mau kelihatan senormal apapun, sebahagia apapun hidupnya, punya sisi yang unik seperti itu. Unik yang cenderung unpleasant, tidak menyenangkan. Fantasi-fantasi yang gelap sifatnya. Dan itu akan berbahaya kalau nggak disadarin. Mungkin kalau aku tidak mengakui itu, aku malah akan merasa bahwa itu adalah bisikan setan atau apa. Kagak. Kita keseringan nyalain setan mulu nih, kesian ya. Tapi ya aku sadar bahwa oke, aku tinggal jaga agar aku jangan terlalu capek aja, atau jangan terlalu stres. Dan ngobrol sama suamiku bahwa muncul lagi nih beb kayak seperti itu gitu. Jadi ada yang taking care of us. Kalau kamu punya pasangan atau kamu punya sahabat yang cukup kamu percaya, it's nice untuk membicarakan hal itu. Sehingga aku rasa kita menjalani hidup juga cukup nyaman gitu. Kita kadang-kadang tetap harus cerita sama orang. Dan kalau misalnya ada sisi yang kamu pikir kamu gak cukup kuat nih untuk menghadapinya, always reach out for help. Pergilah ke psikolog, pergilah ke psikiater, dan jangan malu karena sesungguhnya kita tuh kalau membiarkan hal-hal tersebut, nanti juga hilang, cuman bayangan gue aja kali gitu ya. Kalau kita punya sikap yang terlalu acuh gitu kan, kayak cuek banget gitu,
Takutnya ketika kita ke-trigger atau nanti ketika kita berpasangan atau punya anak dan ke-trigger, itu bentuknya sudah terlalu besar dan sulit dikendalikan dan akhirnya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga kena dampaknya dan punya trauma gitu. Jadi Oktober ini jangan takut untuk menghadapi your own demons. Ya, yeah, I think that's the theme ya. Aku rasa itu temanya. Kita semua punya demons di dalam diri kita sendiri-sendiri. Demons yang asalnya dari luka batin mungkin juga bisa. Demons yang bawaannya mungkin dari apa ya? Ya mungkin ada hal-hal yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di past life yang menyisakan emosi yang cukup kuat, belum kita let go sehingga masuk ke kehidupan yang sekarang. Ini gak usah dibahas ya, aku paling males ngebahas-bahas hal-hal yang tidak praktikal sebenarnya. Jadi kalau abis video ini kemudian nanti misalnya ada yang nanya, Kak tolong jelasin tentang past life, aduh gak usah. Apapun itu, kalau itu tidak membawa kedamaian, tidak membawa kebaikan untuk hidup kamu yang sekarang, aku rasa itu nggak worth your energy atau nggak sepadan dengan energi dan waktu kamu untuk kamu pikirin. Itu nggak perlulah. Kalau emang punya luka batin atau punya masalah emosi yang tidak bisa dikendalikan, nggak usah past life reading bayar mahal-mahal. Kamu ke psikolog aja, ikut meditasi yang biasa ya, yang kayak Buddhism meditation itu cukup wajar menurut aku. Nggak usah yang mencari-cari ini dari mana ya lukanya, nggak usah. Jangan buang-buang duit untuk healing yang sifatnya abstrak dan nggak jelas. Buat aku sih obat dari segala luka batin adalah forgiveness. Kalau belum bisa memaafkan, lakukan banyak kebaikan. Lakukan banyak hal yang kamu suka. Lakukan kegiatan sosial. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan orang banyak, kita berkontribusi di situ. Kita melihat penderitaan orang lain. Lama-lama luka batin kita pun mungkin nggak fully recovered ya. Mungkin nggak fully healed dulu, tapi kita setidaknya akan merasa bahwa kita nggak sendirian dalam struggling di hidup ini. Ketika kita ngerasa kita nggak sendirian, kepahitan dan kesakitan yang kita rasa di dalam diri itu nggak terlalu mengerikan. Kita bisa ngejalaninnya ketika kita ngeliat orang lain, oh mereka semua sama-sama punya luka. Sampai akhirnya kalau kita cukup dewasa, mental kita cukup dewasa, kita akhirnya paham kenapa si ini begini dulu sama gue, kenapa orang tua gue dulu begini sama kita. Itu nanti forgiveness itu akan datang dengan sendirinya. Dan malah mungkin gak butuh forgiveness. Karena pada akhirnya kita mengerti gak ada yang salah. Gak ada yang salah karena semua manusia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjalankan perannya di hidup kita sesuai dengan yang Tuhan rencanain tentunya. Well anyway, aku nih mau ambil kartu sebenarnya, tapi ini udah masih 18 menit. Intinya jangan takut sama hal-hal yang di dalam diri itu. Kalau nggak kuat ngadepin sendiri, minta bantuan orang lain yang profesional ya. Jangan kalau kasusnya klinikal gitu, misalnya udah parah banget dan kamu merasa ini kayaknya nggak bisa nih gue ngadepin sendiri, jangan minta bantuan temen, minta bantuan profesional karena akan objektif dan terstruktur gitu. Kamu nanti harus ngapainnya kan ada strukturnya. Kalau teman kan mereka hanya bisa ngedengerin, tapi kadang kasih solusinya juga kurang tepat guna. Cakep banget ya. Nah,
Ini The Horse and the Bluebell, Modest Fortitude. Kartu ini mengingatkan kita bahwa keberanian itu nggak selalu bentuknya heboh, nggak selalu bentuknya lompatan-lompatan besar dalam hidup, nggak selalu harus ditunjukkan dalam bentuk nih lo gue mau menerjang ini, gue bisa mengaum seperti singa. Kalau kita lihat kuda ini kan tenaganya kuat, makanya kalau mobil tuh yang cakep-cakep juga kan, yang mahal-mahal, dia tenaga kudanya digambarkan bertenaga kuda sekian gitu. Nah, si kuda ini tuh kuat, bebas, dan berani. Tapi dia didampingi dengan bunga bluebell. Bluebell itu semakin dia mau mekar, konon dia akan merunduk sama kayak padi. Kalau dia semakin berisi, dia berat kan, dia merunduk. Jadi di sini menggambarkan bahwa keberanian yang dibutuhkan sesungguhnya keberanian untuk merundukkan diri, keberanian untuk melepaskan ego, be humble. Dan kalau mau dihubungin dengan energi bulan ini, yaitu melihat ke dalam, yaitu ya kita butuh keberanian besar itu bukan untuk menghadapi dunia luar, tapi untuk ke dalam diri. Makanya semuanya arahnya tuh ke bawah, melihat ke dalam, melihat ke dalam. Jadi kalau masih merasa bahwa hidup ini adalah me against the world, me against my parents, me against my colleagues, me against everyone else di luar, sesungguhnya dia belum sadar bahwa struggle yang paling besar di hidup ini, musuh yang paling besar di hidup kita itu bukan orang lain, bukan society, bukan siapa-siapa, tapi diri sendiri, pikiran sendiri. Ketika kita sudah bisa menjinakkan monster yang di dalam diri, udah bisa temenan, kadang-kadang gak usah dihilangin ya. Kita kayak misalnya kayak aku tuh tadi, gak usah dihilangin, emang gak bisa dihilangin. Kita harus terima ada hal-hal yang tidak bisa dihilangkan, tapi kita tahu nih kapan dia akan timbul, atau ketika dia timbul kita tahu bahwa dia cuma timbul aja, dia gak bisa menyakiti aku. Sama kayak orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu yang memang mungkin belum bisa completely gone, tapi bisa dikendalikan. Sama ya, jadi beranilah dan kurangi terlalu banyak mengekspos energi keluar diri, karena sesungguhnya masalah kita yang di luar itu sumbernya ada di dalam. Kalau kita make peace with that, kalau kita menerima kenyataan, menerima deh bahwa emang hidup gue lagi seperti ini sekarang, jadi gue jalanin aja. Maka yang di luar itu udah jadi gak jadi masalah sebenarnya, karena kita gak melihat itu sebagai masalah. Satu hal lagi sebelum aku tutup, aku gak tahu apa aku udah pernah bahas ini di video yang lain. Ini tentang hati-hati memilih kata, terutama ketika kita melabeli sesuatu sebagai masalah. Kayaknya udah pernah ya, aku ulangin lagi aja ya. Aku udah gak pernah pakai kata masalah untuk hidup aku, karena menurut aku ketika aku melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku terjadi, kemudian itu aku bilang itu masalah, ya itu akan jadi masalah. Sesungguhnya kita itu kan mengkategorikan sesuatu menjadi masalah karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Masalah keuangan, kenapa misalnya banyak hutang? Karena kan kita maunya hidup nggak banyak hutang dong. Jadi ketika uang kita kurang, kita bilang kita punya masalah keuangan. Coba deh ganti kata masalah itu dengan ya pada saat ini aku sedang dalam kondisi punya hutang dan uangku kurang. Masalah rumah tangga, masalah perkawinan misalnya, perkawinanku bermasalah.
Gimana kalau diganti dengan ada hal yang harus diperbaiki dalam perkawinanku, atau ada hal yang harus diurus dalam perkawinanku. Itu. Dia bermasalah dengan orang tuanya. Bukan dia punya masalah dengan orang tuanya, tapi ada hal yang tidak sesuai yang terjadi antara dia dengan orang tuanya gitu. Jadi kurangin pakai kosakata yang menurutku nggak perlu gitu. Kalau kita sudah terima keadaan, maka keadaan itu nggak jadi masalah lagi gitu. Gimana, kurang lebih kayak gitu ya. Moga-moga nggak bikin bingung. Aku mau coba bikin morning talk lagi. Semoga tidak ngomong doang. Karena aku lihat juga ada beberapa yang komentar, baik offline maupun ngomong langsung ke aku untuk bikin morning talk lagi, karena ternyata itu cukup menyenangkan gitu. Ya doain aja, moga-moga mulai besok aku bisa morning talk atau ya sharing aja ya di morning talk itu gitu. Thank you for watching, thank you for listening teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga energinya supaya tetap positif, tetap fokus ke suatu hal yang baik aja, jangan tersebar-sebar ke sana kemari. Dan yang paling penting, lihat lagi ke dalam, introspeksi dan hadapi semua hal-hal yang kita deny selama ini. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu, it's part of us, itulah yang menjadikan kita utuh sebagai manusia. Mulailah berkenalan dan ya komen ya pengalamannya. Kalau misalnya teman-teman cukup berani untuk share, aku sangat menghargainya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Have a nice weekend. Dadah.